Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif di Jawa Barat menurun pada masa pandemi. Faktor ekonomi dan kecemasan menjadi penyebab utamanya. Untuk itu pemantauan tetap diperlukan agar berkurangnya pemberian ASI tidak berdampak pada meningkatnya gizi buruk anak. Untuk mengetahui dampak pandemi terhadap permasalahan kesehatan ibu dan anak, dilakukan penelitian yang melibatkan 17 konsorsium perguruan tinggi di Indonesia. Di Jawa Barat, penelitian dilakukan oleh Universitas Padjadjaran mulai bulan Juli hingga Desember 2020 terhadap 16 kota kabupaten. Hasilnya, capaian pemberian ASI eksklusif menurun selama pandemi dengan rata-rata di bawah 50%. Di Kota Bandung, capaian pemberian ASI eksklusif menurun dari 78% menjadi 42%. Sementara di Kabupaten Bandung dari 63% menjadi 42%. Terganggunya ekonomi dan kecemasan menjadi faktor utama penyebab menurunnya pemberian ASI. Selain itu, tidak adanya pemantauan dan kampanye mengenai gizi karena tutupnya posyandu selama pandemi menambah dampak buruk. Gizi yang dibutuhkan bagi ibu menyusui diantaranya zat besi, asam folat, dan vitamin A, B, C, dan D. Namun asupan makanan yang paling penting bagi ibu menyusui adalah protein hewani. Nah, protein ini kita perlukan ya untuk sintesis hormon prolaktin ya, karena dia memproduksi ASI. Kemudian juga untuk hormon oksitosin ya, karena dia akan mengeluarkan ASI. Selain banyaknya posyandu yang tutup, tenaga kesehatan juga disibukkan menghadapi pandemi. Dari data Dinkes Provinsi Jawa Barat pada 2020 lalu tampak kenaikan jumlah anak dengan gizi buruk, sementara jumlah anak yang datang ke posyandu untuk dilakukan pengukuran jumlahnya menurun. Di 2019, tercatat lebih dari 15.000 anak yang mengalami gizi buruk. Di Agustus 2020 meningkat hampir 50% menjadi 22.000, namun kembali menurun pada Februari 2021 menjadi 19.000. Sementara jumlah balita yang datang dan diukur di posyandu mengalami penurunan dari 3,2 juta pada 2019 menjadi 2,9 juta pada 2020. Sementara itu hingga Februari 2021 jumlahnya 2,7 juta. Upaya awal untuk mengetahui malnutrisi pada anak terlihat dari berat dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Oleh karenanya pada masa pandemi pemantauan pada balita harus tetap dilakukan. Kalau kita melihat ya, balita ini kan terus ya kita lakukan pemantauan setiap bulan harusnya. Jadi kalau umpamanya tidak bisa dilaksanakan, kunjungan rumah ini diprioritaskan, wajib dilakukan bagi balita yang berisiko di bawah garis merah, yang tidak naik timbangannya dan tidak hadir di posyandu. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Diharapkan dengan adanya Perpres ini akan berdampak pada upaya untuk menekan angka gizi buruk pada anak. Wilham Nasution, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.